sahabatku tersayang Shen Nanyan. Setelah tidak melihatmu selama beberapa hari, apakah kamu merindukanku? Song Qianwei. Dulu kamu bersinar begitu terang, tidak ada yang bisa melihatku. Siapa sangka bahwa kamu akan mengalami hari ini juga. Betapa indahnya tanganmu. Ayo, biarkan aku memberimu manikur. Kamu, kenapa kau tidak memberiku kematian yang cepat saja? Bunuh saja aku. Kamu sama sekali tidak boleh mati. Jika kamu mati, kebahagiaanku akan hilang. Kita tumbuh bersama. Kamu unggul dariku dalam segala hal. Berapa kali karena kamu, aku dimarahi oleh ayahku. Melihatmu seperti ini sekarang. Betapa memuaskannya. Qianwei, aku benar-benar salah. Tolong lepaskan Yi. Maukah kau melepaskan Yi? Aku mohon padamu. Untuk setiap jin daging yang kamu potong, aku akan membelikan daging sebanyak itu. Apa yang kau lakukan? Keluar dari sini. Mencari mati. Aku bertanya padamu, di mana tepatnya Shen Nanyan? Tetap di sini, tetap di sini. Tetap di dalam. Dari mana datangnya sampah ini? Pengawal, usir dia. Qin Feng, bukankah kamu sudah mati? Mereka adalah tentara bayaran terbaik bangsa. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan gunung wajah hantu hidup-hidup hari ini. Serang dia. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah nona muda tertua dari keluarga Song. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Kamu, apakah kamu benar-benar Qin Feng? Ini adalah konsekuensi dari kau membiusku. Kamu tidak bisa mengambil nyawaku. Dan jika aku mati, kau juga tidak akan tenang. Mati. Itu terlalu mudah membiarkanmu lolos. Perjamuan ulang tahun kepala keluarga Song. Aku akan menggunakanmu untuk menambahkan hidangan bagi keluarga Song. Bawa dia pergi. Tidak. Pergi. Tuan muda, aku sudah mengatur seseorang untuk mengurungnya. Bagus. Nanyan, aku sudah menyelamatkan Yi dan membawanya kembali. Nanyan. Aku minta maaf. Aku datang terlalu. Mulai sekarang, aku pasti akan melakukan yang ada urusan apa kamu. Kau punya nyali. Melihatku kenapa kau tidak langsung berlutut. Buat aku senang. Dan kau mungkin tidak terlalu menderita. Sungguh kesombongan. Bagaimana jika aku menolak? Di depan keluarga Zhang dari Jinshan. Kau bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Lalu, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa setelah hari ini, keluarga Xiang akan musnah sepenuhnya? Bahkan jika Raja Langit sendiri datang. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh keluarga Xiangku, bahkan seujung jari pun. Halo. Apel. Kau ingin aku tunduk pada penyelidikan? Tidak. Ini adalah ketidakadilan. Keluarga Xiang selalu bekerja keras dan bertanggung jawab. Kalian tidak bisa. Halo. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu kah? Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Keluarga Xiang, sungguh lukon. Villa dan mobil sport yang dihadiahkan keluarga Song kepadamu. Apakah kamu menikmatinya? Membekukan semua aset keluarga Xiangmu sudah cukup membiarkanmu lolos dengan mudah. Benar-benar kau. Qin Feng, ampuni aku. Tarik saja keluhan itu. Aku janji, aku tidak akan menangkapmu. Aku akan menepati janjiku. Sama sekali tidak ada kesempatan. Qin Feng, aku mohon padamu. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Keluarga Xiangku tidak boleh binasa. Kata-kata penyesalan, simpan saja untuk penjara. Qin Feng, tidakkah kau tahu, kakak laki-lakiku adalah orang penting Jinshan. Dia hanyalah kepala seksi Jincheng, Sang Qianfan itu saja. Bagus kalau kau tahu, selama aku mau, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Xiangku. Belum terlambat bagimu untuk menyesali ini. Menyesal. Aku hanya menyesal. Tidak menyingkirkanmu lebih awal. Kau. Sang Kiao, kepala keluarga Xiang, mencoba bunuh diri karena takut dituntut dan gagal. Aku menyarankanmu, bawa orang-orangmu dan segera pergi. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana hanya terluka. Aku memberitahumu, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku siap kapan saja. Kau tunggu saja. Keluarga Song. Kakek, aku datang terlambat. Bagaimana kabarmu? Bahkan Lihing ini tidak bisa menghadapi Qin Feng. Ini benar-benar membuat marah. Lupakan Laying. Aku menemukan seseorang yang jauh lebih tangguh. Dia hanya dengan satu jari
bisa menghancurkan Qin Feng. Tidak perlu terburu-buru. San Kiao kepala biru keamanan sudah menangkapnya. Begitu dia tiba di penjara, kita bisa menyiksanya perlahan-lahan. Apa kau tidak tahu? Jiang Qia mencoba bunuh diri dan gagal. Dia masih berada di unit perawatan intensif sekarang. Dia benar-benar tidak tahu diri. Tidak apa-apa. Tunggu sampai San Qianfen. Dia tidak akan mengampuninya. Tidak ada yang bisa diandalkan. Balas dendam harus dilakukan sendiri. Keluarga Sheng. Letakkan semua ini pada Nanyan. Apa yang kamu lakukan? Qin Feng. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin keluarga Senku punya begitu banyak masalah? Kau melukai Xiang Qiao. Xiang Qianfan tidak akan melepaskanmu. Nanyan. Aku bilang, aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Kau hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Namun kau masih bilang ingin melindungiku. Jika bukan karena kakak Sui. Ih, dan aku sudah lama. Apa yang terjadi pada kakak Sui? Jika bukan karena kakak Sui saat itu, aku pasti sudah lama mati di keluarga Qin. Saat itu, Yi dibawa oleh Song Qiangwei dan dikurung di rumah keluarga Qin. Itu juga berkat bantuan rahasia Mok Sui. Tidak, kita harus menyelamatkan kakak Sui dan mengeluarkannya dari keluarga Qin. Kau sebaiknya tetap menjaga dirimu sendiri. Lari sejauh yang kau bisa. Bagaimanapun juga, aku juga tidak ingin Yi tanpa seorang ayah. Berhenti membuang kata-kata padanya. Hari ini aku... Bahkan San Kyo tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dan kamu pikir kamu juga bisa memukulku? Qin Feng, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Tinggalkan putriku. Kau tidak. Ayah, Paman, ayah, paman. ini semua salahmu. Kesehatan ayahku sudah buruk. Ayah, cepat pergi ke rumah sakit tolong. Ayo ke rumah sakit, ke rumah sakit. Rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Pria tua itu mengalami penyumbatan infark cerebral area luas. Aku khawatir dia tidak tertolong lagi. Tidak. Aku tidak percaya. Anda pasti masih punya cara kan? Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Masih ada obat yang tersedia. Aku bisa mengkimpur beberapa obat yang sangat efektif dari luar negeri. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Namun, Dokter katakan padaku, aku bersedia membayar harga berapapun. Asalkan Anda bisa menyelamatkan ayahku. Aku mohon padamu. Chen Qiu, bagaimana mungkin itu kamu? aku mengejarmu selama bertahun-tahun saat itu. Tetapi kau tidak pernah setuju. Bahkan sepotong batu. Seharusnya sudah menghangat sekarang. Tapi bagaimana denganmu? Namun kau malah menikah dengan Qin Feng yang tidak berguna itu. Apakah kau buta? Kamu. Jangan bicarakan masa lalu lagi. Asalkan kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku akan memberimu uang berapapun. Uang. Apakah aku terlihat seperti aku? Kekurangan uang sekarang. Sebaliknya keluarga Shenmu. Kudengar hampir bangkrutkan. Apa kau masih punya uang tersisa? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Menurutmu bagaimana? Menyelamatkan ayahmu itu tidak mustahil. Selama kau melayaniku dengan baik. Mungkin aku akan mengobati ayahmu. Dan terlebih lagi, aku juga bisa dari tangan keluarga Song menyelamatkan keluarga Shenmu. Kau bajingan, apa kau pikir kau bisa kabur? Apa kau tidak lihat ini wilayah siapa? Tolong. Qin Feng, Dia baru saja menindasmu, dan kamu masih menghentikanku. dia adalah dokter rumah sakit Jianghai. Kehormatan tertinggi. Tidak ada seorang pun di seluruh Jianghai yang kemampuan medisnya lebih baik darinya. Nyawa ayahku ada di tangannya. Nah. Pahami ini baik-baik. Kaulah yang memohon padaku sekarang. Kau wanita sialan. Aku sudah menasihatimu dengan sopan, tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang aku akan membiarkan Qin Feng sampah ini melihatmu saat kau melayaniku. Dan kau lebih baik bersikap patuh.
Kalau tidak, ayahmu mungkin saja mati. Lebih tangguh. Qin Feng. Qin Feng. Qin Feng, hentikan. Qin Feng, apakah kau mencoba? Ayah, Di mana aku? Bagaimana ini mungkin? Bukankah aku baru saja di rumah tadi? Bukankah jantungnya sudah berhenti berdetak? ayah kau sudah bangun. Ayah kau baik-baik saja. Itu luar biasa, ayah. Kamu pikir kamu mau lari kemana? Lihat rekam medis yang kamu tulis. Bukan hanya itu, tidak membantu pasien, tetapi juga menyebabkan pasien mengalami shock. Ini? Dari mana kau mendapatkan ini? Tidak. Chen Qiu. Kau bajingan yang sangat jahat. Tolong lepaskan aku. Tolong ampuni aku. Aku akan memberimu uang berapapun yang kau mau. Lepaskan aku, ampuni aku. Ampuni aku. Uang keluarga Chenmu, kami bahkan tidak peduli. Tunggu untuk bertobat di penjara. Keluarga Shen. Semua ini berkat kau. Nanyan, berhentilah keras kepala. Kau mengikuti Qin Feng itu sepanjang hari. Ayah, aku tidak. Dia menyelamatkan hidupmu. Aku hanya berterima kasih padanya. Jadi kenapa? Jika bukan karena dia Qin Feng, apakah keluarga Senku akan jatuh ke keadaan seperti ini? Pergi bunuh dia sekarang juga. Mungkin keluarga Senku masih punya secerca harapan. Ayah, Kenapa kau tidak pergi? Sayapmu sudah mengeras. Berhenti. Aku memberitahumu. Aku bisa menyelamatkanmu. Dan aku juga bisa membuatmu benar-benar menghilang. Berani menyentuh Nanyan lagi. Coba saja. Nanyan. Keluarga sedang tidak damai selama 2 hari terakhir ini. Kamu bisa tinggal di tempatku selama 2 hari. Kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, keluarga Senku bahkan melompat ke Sungai Kuning. Tidak akan bisa membersihkan namanya. Terlebih lagi, itu pasti akan memastikan bahwa kau dan aku bersekongkol dengan Qin Feng. Kau ingin mencari mati. Jangan seret keluarga Senku ke dalam masalah ini. ayah, mengingat sifat keluarga Song. Bahkan jika kita sekarang menarik garis yang jelas antara kita dan Qin Feng, kita tetap tidak akan baik-baik saja. Ku dengar, keluarga Qin sudah ditangkap oleh keluarga Song. Nanyan, sudah kubilang. Aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Keluarga Song itu sekarang tidak berdaya untuk melawan. Uang yang terutang pada keluarga Shen pasti akan dikembalikan. Mengenai dirimu, jika kamu ingin terus tinggal di keluarga Shen, aku tidak akan memaksamu. Tapi sebaiknya kamu bersikap baik. Hanya kau sendiri. Manyan, jika kau pergi bersamanya, keluarga Senku tidak akan lagi menganggapmu sebagai putri. Nanyan. Nanyan. Nanyan, tunggu aku. Kamu akan mengerti dalam beberapa hari. Kantor. Tuan muda, para pelaku yang menyerangmu saat itu, selain keluarga Qin dan keluarga Song, ada juga beberapa keluarga besar di ibu kota. Lanjutkan penyelidikan. Aku ingin setiap orang dari mereka untuk ditangani. Ya, oh benar Tuan muda. Leontin Giok yang hilang darimu. Petunjuk mengenai pembelinya telah ditemukan. Siapa itu? Itu adalah sepupumu Qin Moksue. Oh benar, dia juga hadir. Perjamuan keluarga Song malam ini. Kakak Sui. Leontin Giok ini tidak murah. Dia mungkin tidak terlalu mampu secara finansial. Sudahlah. Aku akan pergi menemuinya malam ini. Tuan muda, menurut sumber yang dapat dipercaya, Qin Moksue tidak baik-baik saja beberapa tahun terakhir ini. Ketika aku diintimidasi saat itu, Kakak Sui selalu menjaguku. Ini adalah makananmu untuk hari ini. Kau pikirkan sendiri apa yang harus dilakukan dengannya. Xiao Feng, kemarilah. Buang ini. Aku akan mengajakmu keluar untuk makan sesuatu yang lezat. Terima kasih Kakak Sui. Ketika aku punya uang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jadilah anak baik. Ayo pergi. Keluarga Qin. Qin Maksu. Aku memanggilmu apa kau tuli? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku memerintahkanmu untuk menyerahkan Leontin Giok keluarga Ken, dan kau menolak mentah-mentah. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Hanya berdasarkan dirimu wanita yang merayu ayah. Jangan pernah memikirkannya. Ini milik Xiao Feng.
Kau masih punya hati nurani bukan? Kalau begitu kau harus melakukan sesuatu untuk keluarga Ken. Karena bajingan itu keluarga Song selalu berselisih dengan kita. Bukankah seharusnya kau juga menyumbangkan sedikit usaha? Kudengar kepala keluarga Song menyukai wanita cantik. Wang Jia, kau akan masuk neraka. Para penjaga, bawa Ken Maksu dan kirim dia ke keluarga Song segera. Keluarga Song. Halo. Bantu aku menemukan lokasi keluarga Chen. Aku akan memusnahkan keluarga Chen. Gudang di Gunung Wajah Hantu. Nanyang. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Jika kau ingin membunuh atau menyiksaku, hadapi aku. Lepaskan ayahku. Jangan-jangan sentuh anggota keluarga Shen. Melepaskan ayahmu. Karena kalian semua datang kali ini. Aku akan membereskan semuanya sekaligus. Apa kau ini laki-laki? Apakah aku? Apakah aku seorang pria atau bukan? Kau akan segera Film tahu. was translated and narrated by M Media. Brengsek. Kenapa kau berakting di depanku? Qin Feng tidak akan membiarkanmu lolos. Qin Feng. Keahliannya memang bagus. Tapi bisakah dia melawan seluruh keluarga Chen kita? Bawa dia ke sini. Pergi ke sana. Yihi. Yihi. Mama. Chen Qiu. Penjahat tercela ini. Cepat dan selamatkan ayahku. Ayah, Kamu mencari mati. Ayah, cepat selamatkan aku. Paman bagaimana kabarmu? cepat dan selamatkan dia. Seseorang. Bawa paman ke rumah sakit. Ya, Cepat. Chen Qiu. aku peringatkan kau. Kau sebaiknya bersikap masuk akal dan lepaskan aku. Jika ayahku datang nanti, kau akan tamat. Tidak, Bukankah kamu cukup sombong barusan? tidak. Mengapa kamu menciut sekarang? Tidak, hentikan. Aku memberitahumu. Bahkan jika ayahmu datang, aku akan tetap Tidak, memukulmu. hentikan. Berhenti memukul. Kenapa kamu tidak berhenti sekarang juga? Ayah, cepat selamatkan aku. Cepat bunuh Qin Feng untukku. Ayahku ada di sini. Kamu sudah mati, Qin Feng. Ayahku belum pernah semarah ini. Tuan Muda Chen, oh Tuan Muda Chen. Apa kamu benar-benar berpikir ayahmu akan melindungimu? Berhenti memberiku omong kosong itu. Nah, jilat sepatuku sampai bersih untukku. Tampar dirimu sendiri 100 kali. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Dan membiarkanmu menjadi anjingku. Kamu benar-benar perkasa. Tuan Muda Chen, semua yang baru saja kamu katakan, aku benar-benar belum mengalaminya. Bagaimana kalau kamu mendemonstrasikannya untukku? Hentikan omong kosongmu di sini. Aku akan membunuhmu, Qin Feng. Chen Qiu, cukup sudah kelakuanmu. Ayah, bunuh saja dia langsung untukku. Kurasa kau mencari mati. Ayah, kenapa kau memukulku? Aku anakmu. Kau malah membantu orang luar daripada aku. Kau masih tahu aku ayahmu. Kau hampir menyebabkan keluarga Chen kita hancur total. Ayah, apa yang kau bicarakan? Diam. Kau ingin mati tapi aku belum cukup hidup. Tuan Muda Qin Feng, mohon maafkan ketidakmampuan saya mendisiplinkan putra saya dengan benar. Hari ini, saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Ayah, kau gila. Minta maaflah padanya. Jika kau masih mengakui aku sebagai ayahmu, maka berlututlah dan bersujud 3 kali kepada Tuan Muda Qin Feng. Mohon ampunannya. Ayah, jika tidak, hari ini aku akan mengusirmu dari keluarga Chen dan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Ayah, kenapa?
keluarga Chen sudah dikepung. Dengan satu perintah dari Tuan Muda Qin Feng, tidak satupun orang akan diselamatkan. Apel, cepat berlutut untukku. Mohon ampunan Tuan Muda. Berlututlah. Tuan Muda Qin Feng, aku salah. Aku mohon ampunanmu. Keluarga Chenmu agak tercerahkan. Tapi kamu menculik istri dan putriku. Bagaimana hutang ini harus diselesaikan? Aku. Tuan Muda Qin Feng, keluarga Chen saya bersedia menyerahkan semua asetnya kepada Anda. Ayah, saya mohon Tuan Muda Qin Feng untuk mengampuni nyawa putra saya yang tidak berguna ini. Kamu memang ayah yang baik. Karena dia adalah putramu. Memang benar kamu mendisiplinkannya dengan benar. Kalau begitu, mematahkan salah satu kakinya. Ya, ayah. 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 Nah, kau tidak. Sabarlah. Ayah. Belajarlah dari kesalahanmu. Apakah kamu mengerti Tuan Muda Chen? Aku memberitahumu. Segera lepaskan anggota keluarga Chen. Terima kasih, Tuan Muda Qin Feng, karena tidak menuntut keluarga Chen lebih lanjut. Bicaralah. Tuan Muda, nyawa kepala keluarga Xie telah diselamatkan. Bagus. Anggaplah kalian beruntung. Kawal Tuan Muda Qin Feng keluar. Nah, ayah, kakiku. Kenapa kau mendengarkannya? Jika aku tidak tiba tepat waktu, bukan hanya kau yang akan mati. Seluruh keluarga Chen kita akan musnah. Dia hanyalah Qin Feng biasa. Kenapa kita harus takut padanya? Kurasa kau bosan hidup. Dia adalah tuan baru dari kuil Dewa Pelindung Negara. Dengan satu perintah, dia bisa mengumpulkan seluruh dunia, The film semua was kekuatan. translated Dia and benar-benar memiliki narrated status by M seperti itu. Media. Kau melakukan hal seperti itu kepada istri dan putrinya. Untuk bisa hidup sekarang, sudah sangat beruntung. Rumah Qin Feng. Nanyan, aku salah barusan. Tolong jangan marah lagi. Aku sama sekali tidak marah. Apa yang aku lakukan salah, katakan padaku dan aku akan berubah. Tolong jangan. Diam seperti itu. Mama, ayah membuatmu marah. Aku akan membantumu memukulnya. Mama, aku memukul ayah untukmu. Jangan marah lagi. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah, baiklah, baiklah. Tidak tahu malu. Baiklah, aku akan pergi bersamamu besok. Mozui sudah kembali ke keluarga Qin. Keluarga Qin tidak terlalu aman. Sebelumnya, mereka akan berpikir untuk menjualnya kepada keluarga Song. Dia sebelumnya sedang memulihkan diri di rumah sakit. Mengapa tiba-tiba dia pergi ke keluarga Qin? Kalau begitu besok, pergilah ke keluarga Qin dan periksa Mozu untukku. Tapi kalian berdua, Jangan khawatir tentang itu. Bagaimanapun, kita tidak benar-benar suami istri. aku. Yeay ayah, ada urusan besok. Ibu akan mengantarmu ke taman hiburan. Baiklah. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke tempat kakak Sui dulu untuk mencari tahu situasinya. Keluarga Qin. Hantu. Aku tidak menyakitimu. Kau cari Song Hongshan. Mereka yang bertindak bajik tidak perlu takut pada roh. Aku Qin Maksu adalah orang yang baik-baik saja. Berdiri tepat di sini. Apa yang kau takutkan? Bukankah kau terluka parah? Semuanya sudah sembuh. Tidak hanya sembuh, tetapi juga, aku saat ini tinggal di rumah mewah Qin Feng di Istana Langit Puncak Awan. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa nyamannya itu. Apa Istana Langit Puncak Awan? Itu adalah tempat yang bahkan keluarga Xiao tidak bisa masuki. Bajingan ini telah makmur, tetapi masih tidak membantu keluarga Qin sama sekali. Sungguh anjing tak tahu berterima kasih. Jaga bicaramu. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu, karena mencoba menjualku kepada keluarga Song. Juga jangan berani-beraninya kau menghina Xiao Feng. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Lihatlah dengan saksama dan jelas. Qin Feng selama beberapa tahun terakhir di keluarga Qin, bagaimana dia hidup. Kau bocah nakal. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Bagaimana aku mengatur anggota keluargaku? Itu urusanku.
Apakah aku perlu kau menunjuk-nunjuk dan mengkritik? Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran hari ini. Kau mencari mati bukan? Kau bajingan terkutuk. Kau telah memberontak. Jika kau berani berteriak lagi, aku akan menjahit mulutmu. Xiao Feng, mengapa kau di sini? Bukankah karena aku takut anggota keluarga Qin akan mengganggumu? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Xiao Feng, kau tinggal di Istana Langit Puncak Awan. Bukankah itu sangat kosong? Mengapa kita tidak memindahkan seluruh keluarga kita ke sana? Aku akan menjagamu dengan baik. Untuk membalasmu atas perasaan bersalahku, sungguh tak tahu malu. Muka apa yang kau miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Qin Maksu, kau sebaiknya mengendalikan mulutmu itu. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kau memperlakukan Xiao Feng dan Yi Yi? Apakah kau sudah lupa? Aku datang ke sini hari ini, tepatnya untuk mencari keadilan bagi Xiao Feng. Semua yang kau hutang pada Xiao Feng selama bertahun-tahun ini, aku akan menuntutnya kembali semua satu persatu. Aku juga dipaksa oleh keluarga Song, tidak dapat bertindak mandiri. Sekarang setelah keluarga Song dihukum, itu benar-benar memuaskan. Xiao Feng, tolong izinkan kami tinggal bersamamu. Hanya kau pikir kau pantas. Jika kau berani membuat masalah lagi, pergilah lihat nasib keluarga Song. Qin Feng, jangan menolak tawaran baik, hanya untuk menerima hukuman. Kau tunggu saja aku. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, serahkan posisi kepala keluarga Qin kembali kepada Xiao Feng. Jadi itu rencanamu selama ini. Aku katakan padamu kau sedang bermimpi. Posisi kepala keluarga Qin, awalnya milik Xiao Feng, sekarang itu milikku. Mencoba merebutnya dariku mustahil. Kakak Sui, apakah kau datang ke sini hari ini hanya demi posisi kepala keluarga Qin? Ini awalnya milikmu. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan merebutnya kembali untukmu. Posisi kepala keluarga ini, aku toh tidak membutuhkannya. Tapi itu milikmu. Selain itu, aku juga tidak ingin hanya melihat posisi kepala keluarga jatuh ke tangan Wang Jai. Saat ini aku hanya ingin keluarga kita bersama dengan bahagia. Mengenai kakak Sui, tolong berhenti mengambil risiko untukku. Nanyan dan Yi Yi masih menunggumu. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Xiao Feng, Kakak Sui, kau tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Mengenai Wang Xi itu, aku pasti akan menyelesaikan masalah dengannya, tapi tidak sekarang. Kantor. Tuan Muda, semuanya telah diatur dengan benar. Kami hanya menunggu perintahmu. Bagus. Aku akan memberitahu mereka. Tien Feng yang asli telah kembali. Pusat perbelanjaan. Nanyan. Kamu ajak Yi berkeliling dulu. Aku harus ke kamar kecil. Mama, apakah kamu memperhatikan? Pakaian di sini sangat indah. ya Yi, kalau begitu yang mana yang kamu suka? Aku akan membelikannya untukmu. Aku merasa gaun ini sangat cocok untukmu. Benarkah? Nona, selera Anda luar biasa. Gaun ini adalah salah satu koleksi berharga kami. Kami hanya punya satu potong ini. Berapa harga gaun ini? Bungkus gaun malam ini untukku. Halo, permisi. Gaun ini tidak ada ukuran Anda. Anda bisa melihat yang lain. Siapa yang kau sebut gemuk? Aku akan merobek mulutmu. Suamiku adalah pelayan keluarga baik. Kalian semua sebaiknya jaga diri. Dari mana datangnya udik ini? Berpakaian sangat norak dan membawa pengemis kecil. Mengapa repot-repot mencobanya? Kau toh tidak mampu membelinya. Maaf Nona, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Jika kau tidak mampu membelinya, katakan saja kau tidak mampu membelinya. Terlihat sangat miskin dan menyedihkan. Masuk ke sini hanya mengotori ambang pintu ini. Siapa bilang kami tidak mampu membelinya? Ayah, bibi gemuk ini sangat galak. Qin Feng, aku toh tidak berniat membelinya, tidak apa-apa. Tidak punya uang berarti tidak punya uang. Mengapa berpura-pura tidak ingin membelinya? Halo, di toko ini, gaun malam, lebih dari 100.000 yuan. Ambilkan aku masing-masing satu. Tuan, total ada 30 potong. Apakah Anda yakin? Ya, Apakah kau mencoba membuatku kesal? Tunggu sampai kau tidak bisa membayar nanti. Itu akan lucu sekali. Kau gadis celaka. Siapa yang baru saja kau sebut gemuk? Tunggu sampai orang tuamu selesai mempermalukan diri mereka sendiri. Baru aku akan mengurusmu. Tunggu saja. halo pembayaran kartu. Pembayaran berhasil. Apakah kamu mendengar suara itu? Jika kamu tidak mendengarnya, aku tidak keberatan ada yang menggesek kartu, agar kamu bisa mendengarnya lagi. Kau, Bukankah kamu berpura-pura kaya? Jika kamu punya nyali, ambil semua pakaian di toko ini, masing-masing satu. kau tamat. Kalian bertiga tunggu saja aku. Qin Feng, jangan terlalu impulsif lain kali. Untukmu dan Yi Yi. Bersikap impulsif 1000 kali pun sepadan. Halo, ini tanda terima Anda. Pakaian itu akan segera diantar ke kediaman Anda. Baik, terima kasih.
Orang tadi bukanlah orang yang mudah diprovokasi. Mungkin kalian semua harus pergi dulu. Jangan khawatir, kami tidak takut pada mereka. Nanyan, apakah ada yang kamu suka? Mari kita beli semuanya. Siapa yang menindas istriku? Sayang itu mereka. Mereka membuliku dan membuatku benar-benar kehilangan muka. Siapa yang kukira tadi? Zhang Xiaojun, kenapa kamu? Xian Nanyan Qin Feng. Aku belum menyelesaikan urusanku dengan kalian berdua. Tapi kalian berdua di sisi lain, datang mengetuk pintuku sendiri. Nanyan, bawa Yi pulang dulu. Qin Feng, bagaimana kalau aku meminta maaf kepada mereka? Jangan memperbesar masalah. Terlambat, bahkan jika kau berlutut dan bersujud sekarang juga, itu akan sia-sia. Jangan khawatir. Nanyan, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak perlu meminta maaf. Merekalah yang seharusnya meminta maaf. Sayang, kita tidak bisa membiarkan dua orang ini pergi. Cakar wajah istrinya. Dan jual anak ini ke pegunungan. Itu ide yang bagus. Orang-orang, pergi. Kamu mencari mati. Beraninya kamu menindas istri dan putriku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Nanyan, bawa Yi dan pergi duluan. Serahkan ini padaku. Hati-hati, pergilah. Kamu bukan apa-apa, selain seekor anjing sebelumnya. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau tidak pernah meninggalkan pintu ini. Hanya denganmu, kurasa hari ini, yang tidak akan bisa keluar dari pintu ini, adalah kalian berdua suami dan istri. Ini bukan wilayah keluarga Shen. Kau harus berpikir jernih tentang apa yang kau lakukan. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Qin Feng, kau akan membayar harganya atas tindakanmu hari ini. Apakah kamu tahu, sekarang, siapa yang tidak boleh kamu sakiti? Sayang, dia memukulku. Balaskan dendamku. Diam. Kau adalah orang yang memprovokasi dewa wabah ini. Jika kau ingin hidup, bicaralah lebih sedikit. Kau bajingan. Kau benar-benar memukulku kau? Aku tidak mau hidup lagi. Qin Feng, ini adalah wilayah keluarga Bai. Jika kau pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Musuh selalu bertemu di jalan sempit. Kamu membelot ke keluarga Bai. Aku memperingatkanmu. Segera jual semua produk di mall. Dengan diskon 90%. Kalau tidak, jika kamu tidak mematuhinya, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi mayat. Cepat pergi. Aku mengumumkan bahwa semua produk di mall tersedia untuk dibeli dengan diskon 90%. Zhang Xiaojun, apa sebenarnya yang kau lakukan? Dalam 1 jam, kau membuat keluarga Baiku kehilangan puluhan juta. Tidak, Tuan Bai. Aku dipaksa. Itu semua karena Qin Feng itu. Qin Feng memaksaku. Itu dia. Qin Feng. Kau adalah Qin Feng itu yang menyebabkan masalah di Jianghai. Benar sekali. Kau bocah. Siapa yang memberimu nyali untuk berani datang ke wilayah keluarga Baiku dan membuat masalah? Apapun keluhan yang ada hari ini, mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Anda di sini karena Shen nanya. Masalah itu kan? Sengaja mencari masalah. Apa yang kamu lakukan padanya? Apa yang saya lakukan? Perusahaan Bai Mi milik Shen nanya. Gedung kantor yang dia sewa sudah saya beli. Saya hanya sedikit menggandakan sewanya itu saja. Jika Anda berlutut dan memohon kepada saya sekarang, mungkin jika suasana hati saya sedang baik, saya bahkan mungkin membebaskan sewanya. Baiklah. Nasib keluarga Bai, awalnya hanyalah kematian. Sekarang kamu hanya mempercepat hasil itu. Keluarga Bai saya bukan keluarga Song. Kesemak lunak untuk Anda remas. Qin Feng, saya beritahu Anda, jika Anda mengganggu keluarga Bai saya, hanya ada satu hasil, yaitu kematian. Serang. Berhenti. Tuan Qin ini benar-benar lancang. Tetapi kami berharap Anda dapat mengulurkan tangan membantu kami. Apakah orang-orang dari keluarga Xiao sakit memohon pada orang gila? Apapun yang dilakukan keluarga Xiao, itu bukan urusan keluarga Bai untuk ikut campur. Baiklah, anggap saja saya melanggar janji. Qin Feng, keluarga Xiao bisa melindungi Anda sesaat, tetapi mereka tidak bisa melindungi Anda selamanya. Masih banyak waktu. Mari kita tunggu dan lihat. Nona Xiao, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan di sini. Kamu harus kembali dulu. Baiklah.
Apa yang Anda coba lakukan? Aku memberitahumu. Aku Qin Feng tidak membutuhkan keluarga Xiao. Aku masih bisa mengalahkanmu seperti anjing. Jika kamu berani menargetkan perusahaan Bai Mei, hadapi saja. Jika kamu berani memprovokasi Xian Nanyan, dan aku lagi di masa depan, tunggu saja. Nona Shen, mengenai penyakit kepala keluarga Xiao, aku benar-benar tidak punya cara untuk mengobatinya. Aku minta maaf, karena telah mengecewakanmu. Tampaknya penyakit kakek lebih serius daripada penyakit kepala keluarga Shen. Tetapi penyakit kepala keluarga Shen bisa disembuhkan. Sementara penyakit kakekku tidak bisa. Tidak Nona Xiao, situasi ini berbeda. Ini tidak bisa dibandingkan. Nona Xiao, aku tahu suasana hatimu sedang buruk. Bagaimana kalau begini? Aku akan menemanimu keluar untuk bersantai. Terima kasih atas kerja keras Anda, Dr. Chen. Namun saya sedang menunggu seseorang, dan belum bisa pergi. Selain itu, mengenai penyakit kakek, mungkin keajaiban akan terjadi. Nona Xiao, Qin Feng, kenapa kau ada di sini? Tuan Qin Anda akhirnya tiba. Nona Xiao, kamu mengirim seseorang untuk mencariku. Ada masalah apa? Kakek saya terserang penyakit aneh. Dia masih tidak sadarkan diri sekarang. Jadi kamu mencariku, karena kamu ingin aku mengobati penyakit Tuan Tua Xiao. Tidak masalah. Dr. Chen, saya tahu. Dia adalah dokter dewa yang menyelamatkan kepala keluarga Shen. Qin Feng lama tidak bertemu. Jadi itu kamu. Nona Xiao, aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Patriark Bai, rencananya telah berubah. Kenapa Qin Feng ada di sini? Qin Feng ini, saya harus membunuhnya. Chen Qiu, lanjutkan sesuai rencana awal. Pertama urus tuan tua itu. Dari keluarga Xiao, keluarga Chen kami, karena dia sudah hanya satu Qin Feng. Apa yang Anda takutkan? Tuan tuaku menyuruhku untuk tidak menyinggungnya lagi. Baiklah, setelah masalah ini selesai, keluarga bayi saya akan melindungi Anda seumur hidup. Baiklah. Tuan Qin, sekarang dengan keterampilan medis Anda pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek saya. Aku tentu akan melakukan yang terbaik. Nona Xiao, kau bisa mempercayainya sepenuhnya. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak punya izin medis. Apakah kau nyaman membiarkannya mengobati Tuan Tua Xiao? Ketika mempekerjakan seseorang jangan meragukannya. Saya percaya keterampilan medis Tuan Qin. Chen Qiu, apakah kamu tipe orang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati? Apakah kamu lupa ketika sebelumnya aku memberimu pelajaran? Kau, Dr. Chen, apa yang terjadi di sini? Nona Xiao, jangan dengarkan omong kosongnya. Yang kamu tahu hanyalah bermain trik. Kali ini pasti juga semacam konspirasi yang kamu terlibat di dalamnya. Nona Xiao, jangan dengarkan cerita sepihaknya. Aku ingin lihat bagaimana kau menyelamatkan Tuan Tua Xiao. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu ingin menyelamatkan Tuan Tua Xiao, kamu harus menggunakan obat dewa yang legendaris, Embun Kaisar Langit. Itu semua hanya cerita legenda. Siapa yang kau coba bodohi? Sungguh suatu kebetulan. Kebetulan aku punya sebotol di sini. Nona Xiao ambillah, dan suruh Tuan Tua Xiao meminumnya. Baiklah, Omong kosong Embun Kaisar Langit macam apa itu? Kau benar-benar berpikir kau adalah dokter dewa. Terakhir kali itu, hanya keberuntungan di pihakmu. Kau hanya menyelamatkan Patriark Shen. Meskipun begitu, itu lebih baik daripada keterampilan mediokarmu. Aku sudah memperingatkanmu terakhir kali. Nah, sudah menemukan pelindung baru akhir-akhir ini. Jangan bicara omong kosong. Jika Tuan Tua Xiao tidak bisa disembuhkan, Nona Xiao juga tidak akan membiarkanmu lolos. kakek sudah bangun. Apel, Nona Xiao, sebenarnya penyakit Tuan Tua Xiao tidak serius. Itu adalah Chen Qiu yang menukar obat Tuan Tua. Apa? Nona Xiao, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa untungnya bagiku melakukan ini? Hubunganmu dengan Bai Xia seharusnya tidak dangkalkan. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu baru saja keluar tadi untuk memberinya peringatan. Bukti-bukti telah sepenuhnya disita oleh orang-orangku. Apakah kamu masih akan membantah sekarang? Apel, Nona Xiao aku. Aku menyia-nyiakan kepercayaanku padamu. Tidak. Kaki. Tuan Qin, terima kasih. Anda adalah dermawan keluarga Xiao. Namun, karena Anda telah menyinggung keluarga Bai. Saya khawatir nanti. Jangan khawatir. Jika keluarga Bai tidak datang mencariku, aku tetap akan mencari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ayah, kamu baik-baik saja? Mengapa kamu belum pulang? Jadilah anak yang baik. Ayah akan segera pulang. Aku akan membisikkan sesuatu padamu, Ayah. Mama memintaku menelpon. Kamu beritahu ibu. Ayah akan kembali sekarang juga. Baiklah. Anda punya anak di usia yang begitu muda. Nona Xiao, aku harus pulang, jaga diri baik-baik. Keluarga Shen. Qin. Nenek, kenapa nenek di sini? Jika saya tidak datang, Anda akan benar-benar tertipu oleh bajingan itu. Sampai kapan Anda akan terus merugikan keluarga Shen kita? Nenek, Qin Feng benar-benar memiliki kemampuan nyata. Perusahaan Bei Meiku telah dipulihkan olehnya. Tidakkah Anda ingat sama sekali bagaimana dia merugikan keluarga Shen kita
dengarkan saya. Selagi Anda masih muda, carilah seseorang yang kaya dan berkuasa untuk membantu menopang keluarga Shen kita. Bukankah itu sulit? Tunggu sebentar. Ikut saya ke Balai Persekutuan Jianhai. Aku tidak akan pergi. Tidak mau pergi. Jika Anda tidak pergi keluar dari keluarga Shen, Nenek, kalau begitu Anda harus memikirkan tentang putri Anda. nenek kali ini saja. Baiklah, mari kita pergi. Nanyan Yi. Ayah. Yi di mana ibu? Nenek buyut membawa mama pergi Membawanya pergi kemana dia pergi? ke suatu tempat bernama Balai Perkumpulan Jianghai. Balai Perkumpulan Jianghai. Ayah mengerti. Kamu tetap di rumah dan jadilah anak baik dulu. Aku akan pergi menjemput ibu kembali. Baiklah. Pergi. Qin Feng, mengapa Anda di sini? Anda pasti mencoba menyelinap masuk ke Balai Persekutuan Jianhai kan? Meskipun keluarga Shen kita punya surat undangan. Tetapi, Anda bukan anggota dari garis keturunan langsung keluarga Shen kita. Anda tidak bisa masuk bersama. Baiklah nenek. Qin Feng, tunggu aku di luar sebentar. Aku akan segera keluar. Aku benar-benar tidak bisa membawamu masuk. Rumah besar itu mengundang Anda tahu. Salah satu dari 10 keluarga besar Jianhai. Jika Anda masuk, itu mungkin menyebabkan kepanikan. Baiklah nenek, Kamu sangat takut aku masuk. Karena kamu takut aku akan mempermalukanmu kan? kamu juga harus bicara lebih sedikit. Mari kita masuk. Ya, Anda tidak bisa masuk. apakah Anda bercanda? Kami punya surat undangan. Jangan meremehkan orang. Keluarga Shen bahkan tidak dianggapkan kelas 3. Surat undangan ini pasti dikirim karena kesalahan. Tidak peduli seberapa terpuruknya keluarga Shen kita. Bukan urusan Anda seorang antek untuk mengkritik kami. Coba kutuk saya lagi. Saya memang mengutuk Anda. Antek, Anda. Kau antek berani memukulku. Jadi kenapa kalau saya memukul Anda? Jika Anda berani membuat masalah lagi, hati-hati saya akan melaporkan Anda kepada pemimpin kami. Nenek berhentilah membuat keributan. Permisi tuan, kami akan pergi sekarang. Nanyan, aku beritahu kamu. Jika keluarga Shen tidak memenuhi syarat untuk The menghadiri film was perjamuan ini, translated maka Balai and Perkumpulan narrated Jianghai by ini M. tidak punya Media. alasan untuk ada. Anda, silakan masuk dengan cepat. Orang itu barusan tidak punya surat undangan. Bagaimana dia bisa masuk? Apakah dia menyelinap melewati pos pemeriksaan? Nyonya Shen, Nona Shen, saya mohon maaf atas pelanggaran barusan. Silakan masuk dengan cepat. Tuan Qin barusan sudah memberikan instruksi. Gerbang mansion selalu terbuka untuk keluarga Shen. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Tuan Qin telah mengeluarkan undangan VEP emas hitam. Hanya mereka yang memiliki 100 juta yang didepositokan di Serikat yang bisa menerimanya. Benarkah? Mungkin Qin Feng benar-benar menemukan pendukung yang baik. Tetapi, dia hanya menemukan pendukung yang baik. Jadi kenapa dia tetap saja hanya orang bodoh? Baiklah, mari kita cepat masuk. Hei, Nanyan. Moksui, kenapa kamu di sini? Saya sedang magang di persekutuan. Jadi begitu, anak itu Qin Feng. Dia benar-benar tahu cara berakting. Apa? Permisi, saya harus permisi sebentar. Jadi Qin Feng, mengikuti Moksui untuk masuk. Siapa? Ini aku. Qin Feng, kau bocah. Dengan statusmu, datang ke acara seperti ini, kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Baik, kita akan mencari sudut nanti dan bersembunyi. Setelah selesai, kita akan pulang bersama. Aku tidak perlu bersembunyi. Aku memakai topi. Itu justru untuk memberimu kejutan. Kejutan? Bermain sebagai dewa dan iblis, masih berbicara keras. Nenek berhentilah bicara. Tapi Qin Feng, kamu harus menjaga profil rendah. Hari ini, 10 keluarga besar ibu kota, semuanya ada di sini. Jika kamu dikenali, Mereka pada dasarnya semua hadir. ya itu benar. Para tamu terhormat, selamat datang semuanya. Di perjamuan yang diselenggarakan oleh saya bayi ini, hari ini, kita terutama akan membahas permohonan keluarga bayi kami untuk promosi menjadi keluarga bangsawan. Permohonan ini, saya menyambut semua orang untuk berbicara dengan bebas dan memberikan pendapat Anda. Keluarga bayi ini sungguh luar biasa. Keluarga bayinya hanya akan sombong untuk malam ini saja. Cukup dengan omong kosongnya. Biarkan semua orang memilih secara langsung. Atas nama keluarga Ken, saya memberikan suara dukungan. Terima kasih Nyonya Wang. Hanya berdasarkan dirimu saja. Apakah kamu layak mewakili keluarga Qin? Siapapun yang mengatakan itu maju ke depan. Apakah kau malu menunjukkan wajahmu? Wang Si ini pastilah simpanan dari Tuan Qin saat itu kan? Siapa? Jika kau punya nyali, keluarlah ke sini. Semuanya harap jelas. Keluarga Qin saat ini benar-benar tidak memiliki siapapun yang mampu memikul tanggung jawab besar ini. Tapi bagi saya harus berbagi beban untuk keluarga Qin. Itu murni karangan. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang adil. Di mana anggota keluarga Qin sekarang? Siapa bilang keluarga Qin tidak punya siapa-siapa lagi? Anggota keluarga Qin ada di sini. Qin Feng,
Kau bajingan, omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? Qin Feng, bisakah kamu diam sebentar? Kamu sudah lama diusir dari keluarga Qin. Ibu tirimu tentu saja harus mengambil kendali atas keluarga Qin. Lihat, masih ada orang yang memahami situasinya. Selain itu, Tuan Tua Qin, sebelum meninggalnya, secara pribadi mengatakan kepada saya, untuk mengelola keluarga Qin dengan baik, omong kosong belaka, memutarbalikkan kebenaran seperti ini. Ayahku benar-benar tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku sudah bertanya-tanya, selama berhari-hari, mengapa aku belum melihatmu? Kau wanita celaka, kan hal-hal keji di sini. Kau, kepala keluarga Qin saat ini adalah Qin Feng. Kau bicara omong kosong. Hanya berdasarkan kata-kata Anda saja, mengklaim Qin Feng adalah kepala keluarga Qin. Apakah Anda punya bukti? Buktinya ada di sini. Leontin Giok ini hanya kepala keluarga Qin yang sejati yang bisa memilikinya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh generasi yang lebih tua. Dari keluarga Qin bukan. Kau jalan kecil. Jati Leontin Jiu keluarga Qin benar-benar disembunyikan olehmu. Sebelum ayahku meninggal, dia secara pribadi menyerahkan Leontin Jiu itu kepadaku. Memberitahuku bahwa aku harus memberikannya kepada Xiao Feng. Itu bohong. Ini semua bohong. Aku adalah kepala keluarga Qin. Jika aku tidak salah menebak, kamu seharusnya juga punya 2 anak haram kan? Dari sebelum kamu terlibat dengan ayahku. Bagaimana kau tahu? Jika kamu patuh mendengarkan, aku mungkin akan mengampuni mereka. Tapi jika kamu terus membuat masalah, mereka tidak akan hidup. Qin Feng, aku salah. Aku mohon padamu untuk mengampuni mereka. Aku sempat dibutakan oleh keserakahan. Kalau begitu kepala keluarga Qin ini, Kepala keluarga Qin adalah Qin Feng. Bagus sekali Xiao Feng. Aku akhirnya merebutnya kembali untukmu. kakak terima kasih atas segalanya selama bertahun-tahun ini. Nenek, Qin Feng telah menjadi kepala keluarga Qin. Jadi kenapa? Keluarga Qin sekarang hanyalah cangkang kosong. Apakah Anda belum cukup membuat masalah? Suara keluarga bayimu, keluarga Qinku tidak akan memberikan. Keluarga bayi kami, lagi pula tidak membutuhkan suara Anda. Para tamu terhormat, apakah keluarga bayi bisa maju menjadi keluarga bangsawan? Masih bergantung pada keluarga-keluarga besar. Dan keputusan Balai Serikat Jianghai. Semua orang dipersilakan untuk melanjutkan pemungutan suara. Aku memberikan 1 suara untuk keluarga Bai. Bagus, terima kasih. Aku memberikan 1 suara untuk keluarga Bai. Saya juga memberikan 1 suara untuk keluarga Bai. Terima kasih, terima kasih. Patriark Bai, jadi kamu tahu tentang Balai Perkumpulan Jianghai. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan membiarkan semua orang tahu sebuah rahasia. Keluarga Bai tidak akan pernah bisa menjadi keluarga bangsawan. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Anda bertingkah seolah Anda sangat dekat dengan presiden gua. Qin Feng, kamu mencari mati. Jangan seret keluarga Xin kami bersamamu. Apakah yang aku katakan itu benar? Semua orang akan segera tahu. Shan Nanyan, bersiaplah untuk mati. Nanyan, Sayang sekali. Aku tidak berhasil membunuh Shan Nanyan. Qin Feng, kau telah menghancurkan seluruh keluargaku. Bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Song Qiangwei kamu. Jadi kenapa kalau aku tidak membunuh Shan Nanyan? Membunuhnya tetap akan sepadan bagiku. Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja. Kejar. Ya, ini semua salahmu Qin Feng. Itu karena kamu terlalu pamer, sehingga kamu menarik perhatian Song Qiangwei. Nenek tanganmu. Qin Feng, tangan nenekku. Tampaknya terluka. Cepat. Pergi ke rumah sakit. bos ini gawat. Keluarga bayi selain pesanan yang dibeli dari perusahaan Shen, semua pesanan lainnya telah hilang. Apel. Semua pesanan. Ya, sepertinya itu terjadi dalam semalam. Seolah-olah semuanya sudah diatur sebelumnya. Qin Feng. Mungkinkah benar-benar dia? Jangan berpikir keluarga bayi saya adalah mangsa yang mudah. Jika Anda mendorong saya terlalu jauh, Anda juga tidak akan lolos dengan mudah. Rumah sakit. Bagaimana kabar nenekmu? Dokter bilang, dia sudah melewati masa kritis sekarang. Dia hanya perlu istirahat dan pemulihan. Baik, Selamat untukmu. Kamu sudah menjadi kepala keluarga Qin. itu hanya masalah kecil. Awalnya di perjamuan hari ini. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Tapi kemudian, Song Qiangwei tiba-tiba menerobos masuk. Kamu dan Xiao Qingyan itu. Apa hubungan kalian? Aku pernah membantunya sekali sebelumnya. Makanya jadi seperti ini. Kamu benar-benar menyukainya. Kalian bisa bersama secara terbuka. Putri tunggal keluarga Xiao. Calon kepala keluarga Xiao. Film was translated Memiliki prospek and tak terbatas. narrated by Nanyan. M Media.
Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu bahwa apa yang kamu rasakan padaku hanyalah rasa bersalah dan tanggung jawab. Tapi aku tidak ingin menggunakan ini untuk mengikatmu. Nanyan. Tapi bukan itu yang kurasakan. Setelah semuanya beres, aku akan membawa Yi dan pergi. Kalau begitu, kalian berdua bisa bersama secara terbuka. Nanyan. Qin Feng, apakah kamu tahu? Tangan nenekku hampir lumpuh. Apa? Jika bukan karenamu, pamer di tempat acara, apakah dia akan ditikam oleh Song Qiangwei? Berapa lama kamu berniat untuk menyiksaku? Aku benar-benar lelah. Nanyan. Tapi niat awalku hanyalah untuk melindungimu dan Yi. Melindungi? Mungkin nenek benar. Kau adalah pembawa sial bagi keluarga Shen kita. Jika terjadi sesuatu pada nenek, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nanyan. Aku baik-baik saja sekarang. Aku akan keluar. Aku akan keluar. Tinggallah beberapa hari lagi. Pergilah setelah kau sembuh total baik. Aku pergi sudah waktunya. Aku keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dokter bilang tidak ada yang serius. Jika nenek ingin keluar, mari kita keluar. Masalah keluarga Shen kita akan kita bicarakan di antara kita sendiri. Oh iya. Perjamuan ulang tahun Nyonya Tua Shen seharusnya sudah mendekatkan. Ya, Kalau begitu aku akan mengaturnya untukmu. kamu. Qin Feng, keluarga Shen kita baru saja melewati bencana besar. Kesehatan nenek. Untuk alasan ini, kita harus merayakannya. Jangan khawatir. Serahkan padaku untuk mengurusnya. Perjamuan ulang tahun. Aku bilang Nyonya Tua Shen. Ini sudah hampir jam 12 siang. Belum terlihat banyak tamu yang datang. Aku akan mengatakan sesuatu yang kasar terlebih dahulu. Reservasi yang sudah dibuat, bisakah itu dikembalikan? Kamu bisa benar-benar tenang. Uang yang dijanjikan keluarga Shen kepadamu, tidak sepeser pun akan ditahan darimu. Sedangkan kamu sudah bekerja keras mondar-mandir selama 2 hari terakhir ini. Uang tip ini, ambillah dan belanjakan. 100 yuan. Apakah itu tipnya? Kau pikir kau ini siapa? Keluarga Shen sudah jatuh dalam kemerosotan dan masih ingin bangkit kembali. Bermimpilah. Hari ini adalah hari perayaan besar. Aku tidak mau merendahkan diri ke tingkatmu. Bukankah orang-orang sudah tiba sekarang? Halo Nyonya Tua Shen. Nyonya Tua Shen, semoga Anda keberuntungan tak terbatas dan umur panjang. Bagus, 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 bagus. Semua orang baik-baik saja. Aku lihat orang-orang ini pasti sudah bosan setengah mati. Keluarga Shen sudah seperti ini namun mereka masih datang. Meskipun keluarga Tam telah merosot, itu tetap bukan tempatmu. Seseorang yang pada dasarnya bukan siapa-siapa untuk berbicara omong kosong seperti itu. Kau. Aku lihat orang-orang ini juga datang dengan tangan kosong. Hampir tidak ada yang benar-benar datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Nyonya Tua Shen, perjamuan ulang tahun tambahan Anda kali ini benar-benar terlalu terburu-buru. Kami datang tergesa-gesa. Mohon jangan pedulikan. Aku tidak keberatan, aku tidak keberatan. Bagus kamu datang. Aku sudah hidup selama ini, dan ini pertama kalinya aku melihat perjamuan semacam ini. Sungguh menggelikan. Nenek tolong jangan turun ke levelnya. Ini adalah yang aku siapkan untukmu. Ginseng liar berusia 80 tahun. Itu luar biasa. Nyonya tua, ini adalah sepasang gelang Jio. Tidak buruk. Ini untuk Anda. Hei Sho, Wu Premium. Tidak buruk. Hebat. Aku lihat di antara hadiah-hadiah ini, hanya ginseng liar The milik film Shen was Nanyan. translated and Yang layak, narrated by dan semuanya M Media. diberikan oleh anggota keluarga Shen. Betapa membosankan. Mengapa kamu terburu-buru? Sebentar lagi. Kamu akan sangat terkejut sampai rahangmu jatuh. Segera. Keluarga baik keluarga Xiao dan yang lainnya. Keluarga kaya akan datang untuk memberikan hadiah. Keluarga baik keluarga Xiao. Kau benar-benar berani bermimpi. Nona Shin, aku masih menasihatimu untuk segera memisahkan diri dari pria ini dan menarik garis yang jelas bersama pria seperti ini. Sungguh merendahkan martabat. Nanyan, aku akan memberimu kejutan nanti. Kejutan?
Kau mengatakan hal yang sama terakhir kali. Terakhir kali aku tertunda. Aku tidak akan membohongimu kali ini. Xiao Qingyin mewakili keluarga Xiao, mempersembahkan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Tua Shen. Semoga Nyonya Tua Shen mendapatkan berkah seluas Laut Timur, dan umur panjang setinggi Gunung Selatan. Ini adalah sesuatu yang secara khusus saya cari. Gua Nyin Jok Putih. Keluarga Xiao telah tiba. Ini. Nona tertua Xiao telah tiba. Aku benar-benar merasa terhormat. Silakan duduk-duduklah. Qin Feng telah membantu keluarga kami. Jati tanda terima kasih kecil ini tidak seberapa. Nona Shen lama tidak bertemu. Anda masih begitu cantik dan halus. Dengan bantuanmu Qin Feng. Pantas saja dia begitu luar biasa. Qin Feng memperlakukanmu sebagai satu-satunya istrinya. Perasaannya padamu dibandingkan dengan yang lain sangat berbeda, kau tahu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya memikirkan bagaimana tahun-tahun terakhir ini. Kau pasti sangat menderita. Itu tidak sulit. Kamu yang paling menderita. Aku akan menebusnya dengan benar mulai sekarang. Nona Shen. Mengapa kau terisak seperti itu? Apakah kau kesal karena keluarga Shen telah jatuh dalam kemerosotan? Apakah kau membutuhkan sesuatu? The Aku film tidak was butuh apa-apa. translated and narrated Aku by hanya M merasa bahwa Media. aku sudah cukup lama memasang senyum palsu. Pergi ke neraka Shen Nanyan. Lepaskan dia. Jangan mendekat. Jika kau berani mengambil langkah lagi, aku akan membunuhnya. Jadi itu kamu Song Qiangwei. Jika kau berani mengambil langkah lagi, aku akan membunuhnya. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Aku hanya tidak tahan melihatnya. Bersikap begitu tinggi dan sombong. Dan semua orang mengaguminya. Dan kau Qin Feng. Mengapa kau memperlakukan keluarga Song kami dengan kekejaman seperti itu? Aku sudah memberi keluarga Songmu kesempatan. Kamulah yang tidak menghargainya. Jangan keterlaluan. Aku memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah di hadapanku. Merangkaplah di depanku dan tampar dirimu sendiri. Sampai aku puas. Aku ingin melihat seberapa besar kau mencintai Shen Nanyan. Baik. Aku akan berlutut. Aku hanya meminta kamu melepaskannya. Mengapa? Mengapa Shen Nanyan selalu menerima perlakuan istimewa? Shen Nanyan, aku akan mencincangmu menjadi 10.000 keping. Tangkap dia. Kamu baik-baik saja. Bawa dia pergi dan jaga dia dengan baik. Ya, Aku masih gagal. selamat Nyonya Tua Shen. Tuan muda baik, ini adalah perjamuan ulang tahun keluarga Shen. Jika kau memiliki sesuatu yang kau butuhkan, aku akan mengunjungimu di hari lain. Nona Shen, Anda salah paham. Saya datang ke sini secara khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Tua Shen. Lebih lanjut, saya membawa hadiah yang luar biasa. Keluarga baik kami tidak sengaja membeli kembali properti keluarga Shen yang telah dijual murah oleh keluarga Song. Saya benar-benar membencinya. Jadi saya memutuskan untuk mengembalikannya. Semua aset keluarga Shen Anda, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Salah. Ini bukanlah aset. Ini adalah kontrak hipotek. Anda tidak bermaksud mengatakan Anda baru tahu sekarang. Keluarga Shen Anda telah dengan kuat dikendalikan dalam genggaman tangan saya. Saya ingin membuat Anda merasakan langkah demi langkah penghinaan yang saya derita saat itu. Terutama Anda Qin Feng. Hanya sedikit ini. Aku khawatir itu terlalu lemah, bukan? Aku bahkan tidak peduli dengan hal-hal ini. Utang belaka ini. Kamu mungkin benar-benar tidak tahu siapa aku. Anda adalah... Perhatikan aku baik-baik. Tuan Muda Olah Kegelapan. Anda Qin Feng. Master Olah Qian. Aku beritahu kamu. Di hadapan kekuasaan mutlak, kalian semua hanyalah sampah. Tuan Muda Qian.
Saya mohon Anda mengampuni saya kali ini saja. Saya mohon. Saya mohon. Sudah terlambat. Keluarga bayimu akan membayar harganya atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kau adalah ketua balai. Langit benar-benar punya mata. Keluarga Shen tidak akan bermasalah lagi. Nanyan, kamu benar-benar diberkati. Nyonya Tua Shen, aku akan memberikan semua aset keluarga bayi kepadamu. Dan keluarga Song, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Aku hanya meminta kamu menyetujui pernikahan antara Nanyan dan aku. Bagus-bagus, kalau begitu sudah beres. Mama, ada apa? Sayang ibu baik-baik saja. Ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada Yeye. Bagaimana jika ayah suatu hari menjadi sangat kuat? Apakah Yeye akan tidak menyukai ayah? Yiyi akan selalu mencintai ayah. Jika ayah menjadi kuat, dia bisa melindungi ibu dan Yiyi dengan lebih baik lagi. Yiyi adalah gadis yang sangat baik. Ayah, Iyi jadilah gadis baik dan pergi bermain dulu. Ayah punya sesuatu untuk didiskusikan dengan ibu. baiklah ayah. Kau, Aku minta maaf karena menyembunyikan ini dan aku hanya khawatir bahwa kamu tidak akan bisa menerimanya segera. kalau begitu, apakah kau benar-benar ingin menikahiku? Tepat sekali. Jauh sebelum ini, aku sudah jatuh cinta padamu. Sekarang setelah semuanya telah diselesaikan dengan lancar, aku hanya ingin dengan benar tetap di sisimu dan sisi Yi. Nanyan, maukah kamu menikah denganku? Terbang. Yi, apakah ini menyenangkan? Menyenangkan. Aku punya orang tua terbaik di dunia. Luar biasa. Gadis baik.